Pada tahun 636 Masehi, pasukan Islam di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Walid mengepung kota suci Yerusalem, Ilya, yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur yang dipimpin langsung oleh Patriark Sopronius. Setelah pengepungan panjang dan intens, Yerusalem bersedia menyerah dengan satu syarat. Penyerahan harus dilakukan langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab. Di ruang pertemuan sederhana, Umar mengumpulkan para sahabat senior. Ia berkata dengan suara dalam dan tenang, "Wahai para sahabat Rasul, mereka ingin menyerahkan kunci Al-Quds hanya kepada Khalifah kaum muslimin. Apakah aku harus pergi sendiri?" Utsman bin Affan dengan kelembutannya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau pemimpin seluruh negeri. Janganlah engkau pergi sendiri ke negeri Romawi. Cukup kirimkan utusan agar tidak timbul kekacauan." Namun Ali bin Abi Thalib dengan pandangan yang tajam mengangkat suaranya, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, tidak ada yang akan menerima penyerahan itu kecuali engkau sendiri. Ini adalah kemenangan hati, bukan sekedar perang. Pergilah dan aku yang akan menjaga Madinah." Umar menunduk sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, Madinah aku pasrahkan padamu, wahai Abul Hasan." Umar bin Al-Khattab segera memutuskan untuk berangkat sendiri ke Yerusalem, menempuh perjalanan panjang dari Jazirah Arab ke Syam. Umar tidak datang dengan pasukan besar atau pakaian kebesaran. Ia hanya ditemani satu orang pembantu dan satu unta yang mereka naiki secara bergantian. Diriwayatkan bahwa saat mendekati Syam, giliran pembantunya yang naik unta, sementara Umar menuntunnya. Ketika keduanya memasuki area luar Yerusalem, bajunya dipenuhi debu dan terdapat tambalan di berbagai sisi. Abu Ubaidah yang melihatnya khawatir karena penduduk Yerusalem adalah orang-orang Romawi yang terbiasa melihat raja dengan pakaian mewah dan kendaraan megah. Abu Ubaidah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sebaiknya engkau mengenakan pakaian yang lebih layak dan menampakkan sedikit wibawa, agar orang-orang Romawi itu tidak meremehkan kita." Namun Umar menjawab dengan tajam, "Seandainya orang lain yang mengatakan ini selain engkau, wahai Abu Ubaidah, niscaya aku akan menghukumnya. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain dari Islam, maka Allah akan menghinakan kita." Ketika Umar memasuki kota Yerusalem, para pembesar Romawi dan pemimpin Kristen terkejut. Mereka menyangka akan menyambut seorang raja besar, namun yang datang hanyalah seorang lelaki sederhana berdebu tanpa pengawal dengan pakaian tambalan dan hanya ditemani pembantunya. Khalifah Umar menolak segala bentuk arak-arakan, menolak jubah kebesaran, dan menolak digendong atau dikawal seperti seorang raja. Ia berkata, "Aku datang bukan untuk diagungkan, tapi aku menegakkan keadilan. Cukuplah Islam sebagai kemuliaanku." Penduduk Yerusalem terpukau. Bahkan Patriark Sopronius yang memegang kunci kota dengan penuh hormat menyerahkannya langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar lalu menulis piagam yang dikenal sebagai Al-Uhdatul Umariyah atau Piagam Umar, yang isinya, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah jaminan keamanan dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Yerusalem. Dia memberikan jaminan keamanan terhadap jiwa mereka, harta mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, orang-orang yang lemah di antara mereka, dan seluruh umatnya. Gereja-gereja mereka tidak akan ditempati atau dihancurkan, tidak pula akan dikurangi atau dirusak. Tidak ada paksaan dalam urusan agama mereka. Tidak seorang pun dari mereka
akan dirugikan. Penduduk Yerusalem wajib membayar jizyah seperti penduduk kota lainnya. Mereka yang ingin pergi bersama bangsa Romawi dan membawa harta mereka akan mendapatkan jaminan keamanan hingga mereka mencapai tempat tujuan mereka. Mereka yang memilih untuk tetap tinggal akan mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka wajib membayar jizyah seperti penduduk kota lain. Atas nama Allah, Rasul-Nya, para khalifah, dan kaum muslimin, piagam ini diberikan sebagai jaminan. Demikian isi piagam Umar bin Khattab. Piagam ini menjadi dasar hak hidup berdampingan antara umat Islam, Yahudi dan Kristen di bawah naungan Daulah Islamiyah. Khalifah Umar lalu meminta ditunjukkan lokasi Masjid Al-Aqsa. Ternyata tempat itu dipenuhi reruntuhan dan kotoran. Umar tak memanggil orang untuk membersihkannya. Ia menggulung lengan bajunya sendiri, lalu membersihkan puing-puing dengan tangannya. Para sahabat menyusul ikut. Di tempat itulah kelak dibangun masjid sederhana yang menjadi cikal bakal Masjid Al-Aqsa. Suatu hari, Khalifah Umar sedang berada di dalam gereja makam Kudus saat waktu sholat tiba. Sopronius mempersilahkan beliau sholat di dalamnya. Tapi Umar menolak. Jika aku sholat di sini, kaum muslimin setelahku akan mengklaim tempat ini, dan itu akan menyulitkan bagi kalian. Khalifah Umar lalu keluar dan sholat di luar gereja. Disitulah kelak dibangun Masjid Umar. Akan tetapi gereja tetap utuh dan tak diubah. Penaklukan Yerusalem oleh Khalifah Umar bin Khattab bukan hanya kemenangan militer, tapi kemenangan peradaban. Ia tidak membantai penduduk, tidak menghancurkan gereja, dan tidak menyingkirkan komunitas Yahudi seperti yang dilakukan penguasa sebelumnya. Kisah ini dicatat dalam kitab-kitab klasik seperti Futuh Al-Buldan karya Al-Baladhuri, Tarikh At-Tabari, Tarikh Khalifah karya Ibnu Katsir, dan Al-Mathnawi karya Jalaluddin Rumi. Yerusalem menjadi contoh nyata bahwa Islam bukan datang untuk merusak, tapi menegakkan keadilan, menyatukan umat manusia dalam kedamaian, dan menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kesederhanaan dan ketakwaan. Demikianlah kisah Khalifah Umar bin Khattab dalam menaklukkan kota Yerusalem. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.